Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahmad Azhar Lubis. Saya dari kelas IF3C dengan NPM 2331210 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pernikahan, yaitu ikatan suci yang abadi. Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan yang dipersatukan dalam sebuah komitmen abadi. Sebagai salah satu peristiwa penting dalam hidup, pernikahan melambangkan cinta, kasih sayang, dan kesepakatan untuk saling melengkapi satu sama lain. Definisi dan makna pernikahan. Definisi pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makna pernikahan memiliki makna yang luhur, yaitu menyatukan dua jiwa, membangun kehidupan bersama, dan meneruskan keturunan untuk menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Persiapan menuju pernikahan, yang pertama itu kita harus mempersiapkan mengetahui dan memahami diri sendiri. Nah, yang pertama itu kita harus persiapkan itu, termasuk mempersiapkan segala kelebihan dan segala kekurangan kita dan cita-cita kita. Kedua, kita tuh harus mempersiapkan calon. Nah, gak mungkin kan kalau misalnya kita itu menikah gak ada calonnya gitu. Nah, jadi itu kita harus mencari pasangan. Nah, mencari pasangan dan memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria dan harapan. Nah, yang ketiga itu persiapan praktis. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan seperti keuangan, tempat tinggal, dan rencana pernikahan. Nah, yang ketiga itu tuh persiapan praktis. Nah, maksudnya ya kita tuh harus mempersiapkan yang pertama itu uang. Karena kalau misalnya tidak bisa untuk menyewa tempat sebagai tempat resepsi nikahnya, akad nikahnya, ya seperti itulah. Terus mungkin dari pihak perempuannya ada yang meminta mahar dengan misalnya contoh uang 1 juta atau berapa. Nah, biasanya kan ada yang seperti itu. Lanjut. Nah, peran pasangan dalam pernikahan. Yang pertama itu saling mencintai, menjaga cinta dan kasih sayang satu sama lain sebagai fondasi utama pernikahan. Nah, kesimpulannya itu ya, kita tuh harus sebagai pasangan kita tuh harus sama-sama saling mencintai. Jangan sama-sama itu ya pokoknya kita tuh harus saling mencintai. Nah, yang kedua itu kita harus saling menghormati dan menghargai dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Nah, kita tuh yang kedua itu harus saling menghormati, menghargai dan menghormati. Nah, yang keempat, saling mendukung, memberikan dukungan dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ya lanjut. Memahami perbedaan dan kekurangan pasangan serta saling menerima dan melengkapi. Nah, yang ini tuh yang ketiga itu kan kita harus saling satu sama lain mendukung. Nah, kita tuh yang keempat harus saling memahami. Nah, misalnya kita tuh punya kelebihan dan yang kelebihan kita itu tidak ada pasangan kita. Nah, kita tuh harus memahaminya dengan cara kita tuh harus menutup kekurangan pasangan kita tuh dengan kelebihan kita. Terus kita tuh harus mendukung pasangan kita dengan kelebihan pasangan kita. Seperti itu. Lanjut, menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi. Yang pertama tuh komunikasi. Membangun komunikasi yang terbuka dan efektif untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi ini tuh sangat penting gitu ya dalam sebuah hubungan rumah tangga. Apalagi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga gitu. Jadi emang kadang komunikasi itu dianggap remeh oleh kebanyakan orang, namun hasilnya tuh sangat efektif gitu komunikasi itu. Nah, yang kedua itu ada kompromi, saling berkompromi dan mengalah demi menjaga keharmonisan. Nah, kita tuh harus kompromi dengan pasangan kita. Jadi tuh bagusnya seperti apa, terus kalau misalnya dia tuh ya seperti itulah.
Nah, yang ketiga tuh kualitas waktu. Meluangkan waktu berkualitas bersama untuk memperkuat ikatan. Nah, kita tuh emang harus meluangkan waktu bersama seperti itu. Saling menghargai, saling menghargai dan menerima perbedaan di antara pasangan. Tantangan dan solusi dalam pernikahan. Pertama, konflik. Menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan penuh pengertian. Yang kedua, komunikasi. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas komunikasi di antara pasangan. Yang ketiga, penyesuaian diri. Saling memahami dan beradaptasi dengan perbedaan karakteristik pasangan. Nah, jadi kesimpulannya pernikahan adalah perjalanan seumur hidup yang penuh dengan tantangan, namun juga syarat dengan kebahagiaan dan kebermaknaan. Dengan saling mencintai, menghormati dan mendukung pasangan dapat melewati segala rintangan dan menikmati keindahan pernikahan hingga akhir hayat. Nah, mungkin seperti ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.